Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Anissa dari kelas PJKRA dengan NIM 2103015020001. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas dari psikologi penjas dan olahraga, di mana tugas itu tersebut tentang skill, self-talk, dan mental imaging. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu skill. Skill adalah istilah yang melekat pada seseorang secara personal. Istilah ini merujuk pada kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu. Skill mencakup pengetahuan, kompetensi, serta kemampuan saat menjalankan tugas operasional. Skill adalah kemampuan yang didapatkan secara manual melalui pelatihan, pengalaman, atau kebiasaan. Setiap orang mampu meningkatkan skill dalam berbagai bidang yang biasanya didukung oleh passion mereka. Baik, adapun jenis-jenis skill jenis skill ada 5, yaitu yang pertama soft skill. Soft skill adalah kemampuan yang bersifat personal. Jenis keterampilan ini dibutuhkan guna menciptakan kenyamanan dalam lingkungan kerja. Contohnya berkomunikasi yang baik, kepemimpinan yang baik, kemampuan beradaptasi, empati, semangat dalam berkembang dan belajar, bekerja secara tim, dan berintegritas. Yang kedua yaitu hard skill. Hard skill adalah kemampuan secara teknis yang dapat dibentuk dan dipelajari seiring berjalannya waktu. Bisa dari pelatihan dan berkembang sesuai pengalaman. Contohnya yaitu kemampuan menulis, development, kemampuan analisis, kemampuan bernyanyi, kemampuan public speaking ataupun kemampuan marketing. Yang ketiga yaitu upskilling. Upskilling adalah suatu proses mempelajari atau meningkatkan kemampuan dalam bidang baru. Misalnya, seseorang yang sudah ahli dalam bermedia sosial dan ingin melakukan upskilling dan graphic design. Contoh-contohnya yaitu seperti menghadiri seminar, memulai hobi baru, menjadi volunteer, menyelesaikan kursus pelatihan profesional, mendapatkan sertifikat atau gelar baru. Dalam upskilling ini platform yang bekerja untuk semua umur, yang cocok untuk semua umur. Tersedia berbagai kursus mulai coding untuk anak, paduan pelamar kerja dari HR, hingga pelatihan hidroponik yang cocok untuk bisnis. Yang keempat itu ada reskilling. Reskilling adalah upaya untuk mengganti keterampilan lama dengan yang baru karena kebutuhan pasar yang tidak relevan. Tidak seperti upskilling, reskilling ini bisa membuat seseorang melakukan pekerjaan berbeda atau istilahnya banting setir. Upaya reskilling akan membuat seseorang memiliki skill dominan sementara yang lainnya lebih rendah. Contohnya, kamu adalah seorang sosial media spesialis dengan kemampuan mengatur konten dan copyright. Tiba-tiba kamu diharuskan untuk melakukan video editing menggunakan software. Dari situ kamu belajar mengoperasikan software untuk mengedit video yang belum pernah digunakan sebelumnya untuk bisa memenuhi permintaan atau kebutuhan tersebut. Yang kelima itu ada transferable skill. Transferable skill adalah kemampuan yang bisa ditransfer dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Dikenal juga dengan istilah keterampilan portable. Misalnya skill komunikasi dapat ditransfer dengan mendengarkan secara aktif, non-verbal communication, public speaking, dan kepercayaan diri. Adapun cara meningkatkan skill yaitu yang pertama membuat rencana target. Contohnya yaitu membuat rencana dan target selama proses peningkatan skill, seperti kemampuan apa yang ingin dipelajari serta sampai level apa yang harus kamu latih untuk mencapai target tersebut. Yang kedua yaitu pilih skill yang sesuai yang dibutuhkan. Tidak akan efektif jika kamu mempelajari beberapa skill dalam waktu
dalam satu waktu atau waktu yang singkat. Buatlah prioritas dan tentukan kemauan apa yang paling kamu butuhkan saat ini. Fokuskan pada satu hal untuk hasil yang lebih maksimal. Yang ketiga yaitu anggap proses belajar sebagai investasi. Terkadang proses latihan tersebut menjadi kegiatan yang sangat membosankan. Belum lagi uang dan tenaga yang harus dikeluarkan. Hal ini tidak akan begitu mengganggu jika kamu berhasil menganggap proses belajar ini sebagai investasi masa depan. Intinya apa yang kamu hadapi sekarang dan sesuai dengan apa yang kamu mau mendapatkan setelah ini, tanamkan mindset tersebut dalam pikiran kamu. Yang keempat itu ikut komunitas atau kelompok. Tidak hanya melalui pelatihan, bergabung dengan kelompok atau komunitas tertentu dapat menambah wawasan kamu. Misalnya, kamu ingin meningkatkan skill dalam menulis, maka kamu bisa masuk ke dalam komunitas penulis. Kamu bisa saling berbagi pengetahuan baru yang bisa meningkatkan kemampuan menulismu dan kemampuan menulismu dalam komunitas tersebut. Yang kelima yaitu seperti mengikuti pelatihan. Cara yang sudah pasti dalam meningkatkan skill adalah dengan salah satunya mengikuti pelatihan. Misalnya ikut les bahasa Inggris. Kamu ingin memaksimalkan kemampuan berbahasa Inggris. Dalam pelatihan kamu akan berhadapan dengan mentor-mentor secara langsung sehingga bisa mendapatkan ilmu bahasa Inggris yang lebih secara profesional. Baik, yang kedua itu materi self-talk. Di sini saya akan membahas pengertian self-talk, jenis-jenis self-talk, dan manfaat self-talk dan cara melakukan positif self-talk. Adapun pengertian self-talk yaitu dialog internal pada diri sendiri yang dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar dengan mengungkapkan pikiran, mengungkapkan pertanyaan serta gagasan yang ingin diucapkan dalam hati atau diusuarakan secara lantang sehingga menjadi isyarat bagi diri sendiri. Self-talk adalah cara kita berdialog dengan inner voice, cara kita sendiri berdialog dengan inner voice saat menghadapi berbagai macam situasi. Self-talk yang dapat kita lafalkan baik dalam hati maupun dengan suara lantang akan menjadi sebuah sugesti untuk diri sendiri. Keputusan untuk bersikap dan bertindak ditentukan oleh self-talk. Bahkan perintah dari orang lain hanya akan kita laksanakan setelah dipertimbangkan menggunakan self-talk. Self-talk dapat kita manfaatkan untuk membangun diri dan membangun kompetensi baru dengan menggunakannya sebagai mekanisme pertahanan saat menghadapi masalah. Dengan senantiasa melakukan hal tersebut, maka kita akan memiliki kebiasaan fokus pada hal positif, berbicara positif ataupun bertindak positif. Jika kebiasaan tersebut menjadi bagian dan perilaku pada keseharian kita, maka kita akan menjadi atau tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Adapun jenis-jenis self-talk, jenis-jenis self-talk itu ada dua. Yang pertama jenis self-talk negatif, yang kedua itu ada positif. Contohnya adapun self-talk negatif adalah dia cenderung kepada berpikiran yang negatif seperti pesimis, tidak percaya diri ataupun mudah menyerah. Sedangkan self-talk positif adalah berdialog dengan diri sendiri menggunakan kalimat positif meski tidak terdengar di telinga. Positif self-talk dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku diri sendiri.
Menurut Robert S. Weinberg, psikolog dari Miami University, seseorang yang memiliki self-talk positif tidak akan mudah putus asa, melainkan akan terus berusaha mencapai tujuan dengan menjadikan kegagalan tersebut ataupun kesalahan sebagai bahan pelajaran. Adapun manfaat-manfaat self-talk diantaranya yaitu membantu berdamai dengan situasi yang tidak bisa dikontrol. Contohnya saat berhadapan dengan kondisi yang di luar kendali, seperti gugup saat di depan presentasi banyak orang, kita akan lebih sadar bahwa yang mampu mengendalikan kegugupan adalah pikiran-pikiran kita sendiri. Cukup dengan memberikan energi optimis yang berada pada diri sendiri dengan mengatakan saya mampu melewati hal ini secara terus-menerus. Hasilnya kita akan lebih fokus mengingat energi positif tersebut dan bahkan dapat menerima segala apapun kejadian yang ada di depan mata, termasuk kecemasan yang melanda. Yang kedua yaitu meningkatkan performansi diri. Pada atlet yang berlaga atau para artis yang akan membawakan lagu di depan panggung dan para public figure yang terkenal sering menggunakan metode positive self-talk untuk meningkatkan kepercayaan di depan publik. Untuk meningkatkan kepercayaan diri di depan publik. Tidak hanya meningkatkan performance public figure, seseorang yang belum menghadapi ujian tersebut mengatakan kata-kata positif untuk diri sendiri, maka ia akan memperoleh kekuatan untuk mengatasi kepanikan. Hal tersebut dikarenakan self-talk membantu diri sendiri mengurangi tingkat kecemasan yang melanda serta meregulasi pikiran, perbuatan, dan perasaan seseorang. Misalnya dengan mengatakan, saya bisa memenangkan pertandingan ini. Ayo, saya pasti lancar menyampaikan presentasi ini. Atau saya sudah mempersiapkan hal ini dengan baik. Hasilnya saya yakin pasti akan baik juga. Yang ketiga yaitu membantu diri melakukan self-reflection atau refleksi diri. Mengingat apa yang telah kita alami sembari memetik pelajaran dari pengalaman membantu kita menjadi pribadi yang lebih matang. Salah satu jembatan melakukan hal tersebut adalah dengan mengajak diri sendiri berbincang. Sudah sampai mana diri ini berproses, apa saja kekuatan dalam diri yang dapat dipertahankan, dan apa saja kekurangan diri yang dapat diperbaiki. Baik, adapun cara melakukan positive self-talk adalah self-talk tidak begitu saja muncul dan menjadi rutinitas sehari-hari. Kebiasaan tersebut harus selalu dilakukan dengan konsisten, khususnya untuk kamu yang cenderung lebih sering memikirkan hal-hal yang negatif terhadap diri sendiri, merasa tidak pantas untuk mendapatkan yang terbaik atau sering menyalahkan diri sendiri. Untuk melatih kebiasaan tersebut, kebiasaan positif self-talk maka kamu harus tanamkan kepada diri sendiri untuk lebih menyadari terkait pikiran negatif yang ada di dalam diri sendiri. Cobalah untuk lebih memulai memperhatikan pikiran-pikiran yang muncul dari waktu ke waktu. Usahakan untuk berkomitmen dalam menciptakan self-talk yang membangun. Kemudian tanggalkan semua bentuk pemikiran negatif setiap kali pikiran itu muncul. Abaikan pikiran tersebut dan fokus pada kalimat positif yang ingin kamu ungkapkan. Lakukan hal itu berulang kali dalam hati pun atau secara lantang sampai kamu menjadi terbiasa dengan hal tersebut. Adapun materi ketiga yaitu mental imagery.
mental imagery menurut pengertian menurut Krohn dan Johnson tahun 1983, mental imagery adalah aktivitas menggambarkan suatu hasil tertentu. Sebuah hasil tersebut dicapai dengan visualisasi seseorang seolah-olah membuat rancangan gambar secara abstrak tentang hasil yang ingin dicapai. Menurut Rickerson tahun 1969 dan Thomas tahun 2003 menjelaskan bahwa mental imagery adalah sebuah proses atau peristiwa ketika individu merasakan nyata terhadap suatu objek, kejadian atau bahkan suasana tertentu. Padahal objek, kejadian, dan suasana tersebut sebenarnya tidak ada secara inderawi pada saat kejadian proses penggambaran mental berlangsung. Kemudian menurut Shepard tahun 1978 mengemukakan mental imagery merupakan kemampuan manusia untuk menggambarkan kesan dalam pikiran sesudah stimuli original pada pandangan keluar. Sedangkan menurut Thomas 2010, mental imagery secara literal sering dirujukan sama seperti visualisasi, melihat dengan mata bayangan, mendengar sesuatu di dalam kepala, sehingga atau mengimajinasikan perasaan dan sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembayangan mental atau mental imagery didefinisikan sebagai suatu representasi mental mengenai objek atau peristiwa yang tidak eksis pada saat terjadinya proses pembayangan. Adapun komponen-komponen mental imagery, terdapat 3 komponen imagery menurut Finke tahun 1998. Komponen tersebut ialah yang pertama stimulus. Stimulus merupakan segala sesuatu yang berada di luar individu, seperti kejadian, peristiwa, ataupun sebuah objek biasa. Yang kedua yaitu panca indera. Panca indera adalah misalnya organ-organ tubuh yang dikhususkan untuk menerima jenis rangsangan tertentu via serabut saraf menuju otak, sehingga perasaan atau sensasi yang diterima dapat ditafsirkan. Yang ketiga yaitu memori. Memori sebagai sebuah pengkodean atau encoding, penyimpanan sebagai storage dan pemanggilan kembali informasi atau retrieval atau masa lalu oleh mental manusia. Encoding adalah pemberian inisial dan registrasi terhadap informasi. Storage adalah penyimpanan informasi yang telah dikodekan tadi, sedangkan retrieve adalah proses dalam penggunaan informasi yang telah tersimpan. Adapun proses terjadinya mental imagery. Guna memahami pengalaman yang terjadi dalam keseharian, individu membentuk representasi mental terkait dengan pengalamannya. Proses terjadinya representasi mental atau mental imagery adalah merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan stimuli panca indera dan memori. Mata dan telinga yang menerima informasi stimuli dikirimkan ke korteks visual dan korteks auditorik secara berturut-turut. Kemudian dikirimkan lagi untuk diproses secara mendalam terhadap informasi yang diterima ke arah frontal di otak untuk menentukan apakah suatu kata mendeskripsikan benda hidup atau benda mati. Selanjutnya, seiring pemrosesan informasi berlangsung, informasi yang sudah berhasil dipahami berlangsung. Informasi yang sudah berhasil dipahami kemudian anak-anak akan masuk atau tersimpan di dalam short term memory sebagai tempat penyimpanan transitorik atau sementara. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.